Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andahana Syakira dengan NPM 2110631120053 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, kelas MPI 2B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam yang berisikan konsep, orientasi, ruang lingkup, serta keterkaitan dari pendidikan Islam dengan pendidikan umum dan pendidikan agama Islam. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Selanjutnya konsep pendidikan. Konsep pendidikan Islam ini ada 4, yaitu yang pertama al-ta'dib. Al-ta'dib adalah istilah pendidikan yang mengarahkan pada proses pembelajaran, pengasuhan, dan pengetahuan. Menurut Nakuib, al-ta'dib memiliki istilah yang lebih proporsional untuk menyebut istilah pendidikan Islam dibandingkan dengan istilah tarbiyah. Yang kedua ada al-tarbiyah. Sementara yang dimaksud dengan al-tarbiyah adalah proses pembinaan, proses memelihara, proses mengasuh, dan proses mengembangkan agar menjadi pribadi lebih matang dalam mempelajari ilmu atau objek tertentu. Imam Baidawi pun menegaskan arti al-tarbiyah adalah menyampaikan atau mengantarkan sesuatu menuju ke arah kesempurnaan secara sedikit demi sedikit. Yang ketiga ada al-ta'lim. Al-ta'lim adalah konsep yang merujuk pada proses seseorang dalam mengupayakan mencari ilmu dari lahir. Ilmu yang dicari tidak hanya untuk melakukan pembinaan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga untuk mencari tanggung jawab, pemahaman, penanaman amanah, dan pengertian. Menurut Atiyah al-Abrashi, al-ta'lim adalah upaya untuk menyiapkan seseorang untuk mencapai aspek-aspek tertentu. Dan yang terakhir, ar-riyadhah. Berbeda dengan istilah riyadhah yang lebih sering digunakan untuk pelatihan untuk fase anak-anak yang mengutamakan pada domain psikomotor dan domain afektif si anak untuk merangsang penguasaan domain kognitif. Selanjutnya yaitu orientasi. Secara operasional, pendidikan Islam diorientasikan kepada 2 hal sekaligus, yaitu mendidik manusia untuk menjadi hamba Allah yang tugasnya mengabdi kepada Allah dan menghadirkan dirinya sendiri sebagai manusia di muka bumi, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56. Lalu mendidik manusia dalam rangka menumbuh kembangkan kelengkapan dasar dan potensi fitrah anak didik secara optimal untuk menuju kedewasaan intelektual dan kematangan emosional. Dalam orientasi ini akan menyarankan desain operasional yang proporsional dan proporsional dalam arti konsepsi ideal pendidikan agama Islam harus bisa dilaksanakan dalam kerangka manajemen proporsional mulai dari perencanaan, strategi, metode, dan evaluasinya. Selanjutnya ada ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama, peserta didik. Lalu ada guru atau pendidik, kurikulum, metode, evaluasi, lingkungan, dan alat pendidikan. Untuk lingkungan sendiri dikenal 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan pendidikan di keluarga, lingkungan pendidikan di sekolah, dan lingkungan pendidikan di masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan umum.
Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan umum dilihat dari perspektif ajaran agama Islam mengandung makna pembelajaran yang mengacu kepada pensucian atau pembersihan diri dari sikap takabur, kikir, serakah, serta perilaku buruk lainnya. Melalui pendidikan umum, manusia digiring agar kesolehan sosialnya tumbuh dan berkembang, memiliki rasa tanggung jawab, saling mengasihi, menyayangi, serta hidup berdampingan dengan rasa aman dan tentram. Selanjutnya yaitu pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk membina peserta didik agar senantiasa mengetahui, memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam memiliki keterkaitan dengan pendidikan agama Islam. Akan memunculkan pembinaan dan pengoptimalan potensi, penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir, serta keserasian dan keseimbangan. Sehingga term akidah, ibadah, dan akhlak atau dengan penjabarannya dengan istilah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, potensi dan fungsi manusia serta kajian akhlak dan diterapkan dalam tataran aplikasi berupa cerdas pengetahuan, cerdas sikap dan nilai, serta cerdas dalam tindakan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari atau berakhlak mulia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.